beberapa peristiwa, tragedi, kejadian, konflik dengan salah satu golongan kelompok Wahabi ini. Mau tidak mau, sedikit banyak sangat merepotkan kita, menyita waktu kita, menyita pikiran kita, bahkan sangat merugikan buat kita. Yang seharusnya kita fokus berdakwah, kita fokus kegiatan-kegiatan pondok pesantren dan lainnya, sekarang banyak tersita dan sangat merugikan kita, merepotkan kita adanya kelompok tersebut. Gus, saya bersumpah Gus, saya bersumpah jiwa dan raga saya korbankan demi menjaga sampean dan keluarga dan Umi dan semua keluarga. Saya berharap seperti itu. Gus, harus berhati-hati Gus, karena banyak di dekat Gus orang yang tidak suka sama sampean Gus. Banyak orang yang hanya baik luarnya saja Gus. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Banyak orang terdekat saya yang nggak suka sama saya. Contohnya Syekh Karangkobar, seperti apa dulunya dia Gus, dan sekarang dia pun sering menfitnah saya sama si Raditana, sama si Master Ferry juga itu Gus. Seolah-olah saya yang kelihatan jahat Gus, dan kita tidak tahu siapa yang sebenarnya jahat itu Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang kamu bawa tuh Mas Ferry? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya siang kemarin saya datang ke pondoknya Gus. Ya. Terus ada yang menyebut saya itu santrinya Gus. Itu dia, mohon maaf Gus, dia tidak menerima saya, dia mencurigai saya, kira saya ini antek-anteknya para Wahabi. Gus Idris yang di mana? Beliau ini salah satu guru saya juga loh. Kamu jangan teruskan kepada saya. Kok bisa tahu dia tempat tadabbur alam di sini? Siapa yang membocorkan di sini? Kenapa datangnya orang ini? Memang benar, sepertinya ada orang yang duduk di sini yang membocorkan ini. Sekarang musuh di depan mata kita. Kamu itu. Cukup. Ini tamu. Jangan. Sudah. Cukup, jangan. Terima Gus. Jadikan dia. Santai dia juga. Ayo lawan kamu, gimana kamu itu? Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina,
وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين هو ربي وحسبي هو خير الرازقين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat malam saudaraku, para pecinta Gio atau Giomania dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala jaga kita semua. Allah lindungi kita semua dari segala macam musibah, segala macam bencana, segala macam petaka. Mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala jauhkan kita dari orang-orang yang mau berbuat zalim kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala jauhkan kita dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala turunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semua malam hari ini, sehingga Allah tidak akan tolak hajat-hajat kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku, para pecinta Gio atau Giomania, malam hari ini saya mengajak Karangkobar dan juga Musa di sini berkumpul dan disaksikan panjenengan semua tadabbur alam di sini. Mengajak diskusi, mengajak tabayun, mengajak klarifikasi dari hati ke hati. Karena saya punya prinsip, batu aja ditetesi air lama-lama berlubang. Apalagi manusia punya hati nurani, yang mana sewaktu-waktu bisa berubah atas izin Allah. Terkadang manusia pagi baik, sore berubah menjadi buruk dan sangat kejam. Begitu juga sebaliknya, sorenya jahat, sorenya zalim, sorenya kejam, pagi bisa berubah menjadi baik. Di tanganlah segala kebaikan. Di tangannya lah segala sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik. Di tangannya lah yang menggenggam semua hati kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu ta'ala selalu bimbing hati kita, selalu tuntun hati kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang mal'un. Orang yang mal'un adalah orang yang rugi, sangat rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua dibimbing hati kita, dituntun hati kita, dibersihkan hati kita dari segala penyakit hati, hasud, iri, dengki, sombong. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Amin.
Amin. Amin. Ya. Baik Karangkobar Ya. dan juga Musa, beberapa peristiwa, tragedi, kejadian, konflik dengan salah satu golongan kelompok Wahabi ini, mau tidak mau, sedikit banyak sangat merepotkan kita, menyita waktu kita, menyita pikiran kita, bahkan sangat merugikan buat kita. Yang seharusnya kita fokus berdakwah, kita fokus kegiatan-kegiatan pondok pesantren dan lainnya, sekarang banyak tersita dan sangat merugikan kita, merepotkan kita adanya kelompok tersebut. Mau tidak mau, tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan buat kita khususnya. Maka dari itu banyak polemik, banyak persepsi dari masyarakat, tudingan dari masyarakat tentang perilaku dan sikap Musa saat ini. Betul nggak, Karangkobar? Iya. Nah, di sini saya mengajak kamu ke tempat ini, tadabbur alam. Di tempat alam ini langsung kepada Allah, langsung ke langit. Saya ingin kamu mengatakan sesuatu, meskipun pahit menurut kamu. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah sejujur-jujurnya apa yang sudah terjadi, meskipun itu pahit buat diri kita. Karena famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan kita pasti akan ada balasannya. Sedikit pun, sebesar zahra pun, pasti akan ada balasannya. Dan ini kewajiban saya. Kamu saya besarkan di Gio ini, di pondok pesantren Thoriqul Jannah ini. Saya nggak mau nanti saya dituntut di akhirat gara-gara saya nggak pecus mendidik salah satu anak buah saya atau murid saya karena mempunyai sifat yang sangat buruk. Ketahuilah bahwa sifat yang jelek, khususnya bermuka dua, ini lebih mengerikan daripada orang yang sedang berbuat dosa besar. Bermuka dua inilah bisa sangat membahayakan diri kamu, menggerogoti jiwa kamu. Seperti yang dikatakan para ulama, sifat-sifat bermuka dua ini lebih mengerikan daripada kamu nyolong, daripada kamu mencuri, daripada kamu berbuat jahat, membunuh. Tapi sifat bermuka dua ini adalah yang paling mengerikan, yang mana semua penduduk langit pasti akan mengangkat tangannya, mengazab agar kamu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sangat bahaya jikalau kita masih memiliki sifat bermuka dua. Dan tidak banyak sekali, dan tidak sedikit, sangat banyak sekali yang mempunyai persepsi itu, Musa. Maka saya minta kamu tidak mau, saya tidak mau kamu mempunyai sifat-sifat yang sudah dituduhkan oleh mereka. Saya berharap tuduhan-tuduhan dari mereka itu salah. Saya berharap kamu tetap sumpah setia dalam barisan Thoriqul Jannah ini. Bagaimana tanggapan kamu, Musa? Iya, Gus. Saya berjanji akan setia di Thoriqul Jannah ini, Gus. Dan saya tidak bermuka dua, Gus. Saya berharap apa yang kamu ucapkan itu sesuai dengan hati kamu. Iya, Gus. Ingat Musa, Allah tidak akan pernah menunjukkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu selagi hati dan lisan tidak pernah selaras dalam hidup kamu. Kenapa Allah jarang tunjukkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kamu, pertolongan-pertolongan yang di luar batas logika, pemikiran intelektual manusia dalam hidup kamu? Karena kamu, hatimu, dan lisanmu tidak pernah selaras. Dan ini nasihat para ulama. Kalau kita pengen ditunjukkan ma'unah, pengen ditunjukkan sesuatu yang mana di luar batas kemampuan intelektual kita, maka kita harus selaras antara hati dan juga lisan. Gus, saya bersumpah, Gus. Saya bersumpah jiwa dan raga saya korbankan demi menjaga sampean dan keluarga, Gus. Dan Umi dan semua keluarga, Gus. Saya Gus, berharap seperti itu. Gus, harus berhati-hati, Gus.
Karena banyak di dekat Gus orang yang tidak suka sama sampean Gus. Banyak orang yang hanya baik luarnya saja Gus. Apakah benar yang kamu ucapkan? Iya Gus. Ya pastilah itu, saya menyadari itu. Jangankan saya, manusia yang pendosa ini, manusia yang penuh dengan dosa. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang sempurna, nggak pernah ngelakuin dosa. Itu aja banyak yang nggak suka. Beliau difitnah, dicaci maki, setiap hari dicaci maki oleh istrinya Abu Jahal. Nabi Muhammad, beliau manusia yang paling sempurna, nggak pernah ngelakuin dosa, setiap hari dicaci maki oleh istrinya Abu Jahal. Tiap pagi. Nggak cukup sampai di situ difitnah. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad pemecah belah umat. Muhammad tukang sihir, difitnah, diteror, diintimidasi, dibunuh, diancam mau dibunuh. Au yaqtuluka au yukhrijuk, bahkan diusir dari kampung halamannya. Dan saya sadar, apalagi saya penuh dengan dosa ini, Musa. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Banyak orang terdekat saya yang nggak suka sama saya. Karena sudah banyak Gus kejadian yang sudah dialami Gus. Contohnya Syekh Karangkobar. Jadi apa dulunya dia Gus. Dan sekarang dia pun sering menfitnah saya, sama si Raditana, sama si Master Ferry juga itu Gus. Seolah-olah saya yang kelihatan jahat Gus. Dan kita tidak tahu siapa yang sebenarnya jahat itu Gus. Ataukah saya, ataukah Syekh Karangkobar, ataukah Bang Radit, ataukah Master Ferry Gus. Kita tidak tahu Gus. Karangkobar Musa, kalau kamu memang merasa tidak bersalah, jangan mengatakan orang lain. Menurut saya itu menjalur ke memfitnah. Kalau seperti itu menjalur ke fitnah, itu tidak baik menurut Karangkobar. Yang jelas-jelas sekarang ini banyak persepsi yang orang di luar sana yang telah menyaksikan tingkah dan lakunya Musa ini sudah tidak wajar. Contohnya Gus, maaf saya potong dulu. Contohnya, ini contoh kecilnya Gus. Waktu kemarin saya sama si Raditana sama Master Ferry ingin menyelamatkan Umi Gus. Yang memukul si Raditana itu adalah Pak Ferry Gus. Master Ferry yang memukul dari belakang Gus. Ini nggak masuk akal Gus, menurut. Nggak masuk akal dari mana? Kamu tidak tahu apa-apa Syekh. Kamu tidak tahu apa-apa. Yang tahu di situ saya. Saya susah payah melawan para Wahabi itu. Sedangkan Pak Ferry duduk di sebelahnya, lalu memukul dari belakang si Raditana. Dan dia seolah-olah yang paling yang paling parah lukanya. Saya tahu semuanya, Syekh. Terus saya diam. Dan saya berusaha menolong Master Ferry itu walaupun dia jahat, Syekh. Musa, boleh kamu membohongi kita semua, terutama sama guru kita. Boleh. Mungkin kita percaya, Gus. Tetapi Allah Maha melihat Musa. Apa yang telah kamu lakukan. Kalau memang kamu benar, Ferry akan dilaknat. Kalau memang Ferry yang benar, kamulah yang akan dilaknat. Seperti itu Musa. Kamu boleh berkata manis. Saya tidak merasa baik di sini. Saya perlu belajar di sini. Tapi kata-kata kamu menjur ke fitnah, memfitnah. Itu tidak baik. Menurut Karangkobar. Gue sebagai pimpinan di Thariqul Jannah, jangan harus menimbang sesuatu itu dengan benar-benar. Kamu jangan seolah-olah kamu berpihak sama si Raditana sama si Ferry, Karangkobar. Kamu belum tahu yang sebenarnya pengkhianat itu adalah si Ferry sama si Raditana, Kobar. Saya menyangkal. Kamu tidak tahu apa-apa kamu. Semua itu. Mungkin kamu udah kena sogok oleh mereka-mereka itu kamu. Makanya kamu seolah-olah membela mati-matian Master Ferry itu sama si Raditana. Jangan kamu merasa dibesarkan. Mentang-mentang saya, dengarkan. Kamu itu berhak mengatakan atau memfitnah. Dengarkan dulu. Jangan mentang-mentang saya tidak pernah mengasih apa-apa kepadamu. Mengasih uang, mengasih apalah. Kamu tidak mau membela saya.
Sedangkan si Master Ferry sama Raditana sering memberimu uang, memberi makan, memberimu rokok, apapun kamu selalu membelanya. Jangan seperti itu kamu, Syekh Kobar. Kamu harus tegas. Saya sangat berharap jangan hanya karena dunia, jangan hanya karena uang, persaudaraan kalian ini menjadi musuh. Saya sangat membenci, saya marah apabila itu terjadi di dalam naungan pondok pesantren. Mohon maaf Gus, mungkin jenengan tahu Gus, saya sangat menghalang-halangi jenengan sama si Raditana itu Gus. Karena apa Gus? Karena si Raditana itu adanya jahat kepada sampean Gus. Makanya saya sangat tidak setuju jenengan diajak Raditana ke tempat siapa itu, kakek lah, ke tempat manapun. Saya takutnya Gus. Stop, jangan bawa nama-nama kakek. Biarlah kakek itu urusan pribadi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kamu bawa itu, Mas Ferry? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gus, beliau Gus. Kamu pindah di sini Musa. Pak Ferry kamu di sini. Berantem nanti kalau kamu di situ. Kamu duduk di situ Musa. Beliau minta tolong, ingin berjumpa dengan Gus katanya. Silahkan sampean. Ini sudah ada Gus. Maunya apa? Sebelumnya assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, siang kemarin saya sudah datang ke pondoknya Gus. Ya. Itu ada yang menyebut saya itu santrinya Gus. Di situ dia, mohon maaf Gus, dia tidak menerima saya, dia mencurigai saya, kira saya ini antek-anteknya para Wahabi. Makanya dari itu, ya tidak apa-apa, saya sudah saya bilang insya Allah saya akan mencari cara lain, ya kan, minta tolong siapapun, insya Allah saya akan bagaimanapun caranya untuk bertemu sama Gus. Alhamdulillah tadi sama Mas yang tadi mengantar saya ke sini Gus. Mohon maaf Gus, siapapun Gus yang datang ke pondok, kita tidak boleh 100% mempercayainya Gus. Apalagi situasi saat ini Gus sangat tidak kondusif Gus. Tolong jangan sampai 100% tidak percaya Gus. Takutnya beliau ini ada hubungannya sama para Wahabi laknat itu Gus. Soalnya apa? Para Wahabi itu Gus orangnya sangat licik Gus. Segala macam cara dilakukan untuk bisa menghancurkan keluarga pondok Gus. Ya. Menurut Karang Kobar, Musa ini lebih tahu segala-galanya, lebih paham segala-galanya. Menurut Karang Kobar, kita boleh curiga sama orang tapi tidak harus mengatakan di depan tamu kita. Menurut Karang Kobar. Betul, karena nggak pernah ngaji tasawuf, masih belum. Babnya bab ghadab saja, belum babnya tasawuf, menjaga perasaan saudaranya. Bukan Curiga boleh Musa, tapi kita harus husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Tetap belajar kita berbaik sangka. Curiga boleh, tapi kita harus belajar. Ini yang diperintahkan para ulama. Husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Saya yakin beliau ini orangnya baik. Merapat sini aja. Monggo, Mas. Terima kasih Gus. Ya memang insya Allah Gus. Niat saya ke sini memang baik. Karena kenapa Gus? Kesentuh hati saya melihat di tayangan video tersebut, jenengan itu kan sangat sekali membutuhkan pertolongan Gus, yang dimana keadaan pondok jenengan Gus kondisinya seperti ini. Makanya tergeraklah hati saya, ya saya langsung tanpa mikir panjang lebar langsung berangkat ke Malang. Nah, saya ceritakan lagi Gus, waktu saya sampai di pondok jenengan, disambut santri jenengan, ya kan, saya mohon maaf Gus, merasa agak kecewa Gus. Dengan apa? Saya tidak ada sedikit pun niat tidak baik ataupun niat jelek kepada Gus. Tetapi kok saya dikira antek-anteknya Wahabi Gus. Jadi Masya Allah. saya merasa kecewa di saat itu Gus. Tapi tidak apa-apa Gus. Mungkin beliau itu tidak mengenali saya. Tapi saya yakin Gusnya kan kenal sama saya. Makanya itu saya berani datang Gus.
Mohon maaf Mas ya sebelumnya ya. Iya. Teman-teman semua yang di pondok itu Mas ya, tidak serta-merta mempunyai pemikiran yang negatif Mas. Iya. Mereka semua itu Mas, apa ya, belajar dari pengalaman Mas. Dari pengalaman yang sudah-sudah Mas. Yang sudah itu banyak orang yang datangnya baik dan akhir-akhirnya Mas menusuk Gus dari belakang Mas. Makanya dari itu Mas, para sahabat-sahabat semua yang ada di pondok itu berhati-hati Mas. Itu loh. Dan apalagi saat ini Mas datang ke pondok Gio di saat apa namanya marak-maraknya gencaran Wahabi Mas. Itu loh. Apa gak berpikir yang negatif aja Mas? Itu loh. Mohon maaf ya Mas ya. Oke. Saya pun seandainya di posisi mereka, saya pun pasti mengusir Mas. Gitu loh. Soalnya apa Mas? Takutnya Mas ini penyusup dari bangsa Wahabi Mas. Itu loh. Tapi ada benarnya juga Gus, apa perkataan Musa ini perlu dipertimbangkan. Jangan serta-merta kita menerima kalau tidak benar itu jelas tujuannya. Itu ada benarnya juga Gus. Karena berhati-hati itu harus Gus. Bukan saya menggurui, tidak. Kita sebagai naungan Gio, kita harus melindungi luar sampai dalam. Ya benar yang dikatakan mereka, semua benar. Tapi di sini pribadi saya mewakili para santri minta maaf yang sebesar-besarnya kepada jenengan. Tidak apa-apa Gus, kalau saya biasa Gus kalau dilakukan seperti itu, insya Allah. Tapi saya yakin beliau niatnya baik lah, insya Allah. Tapi jangan 100% percaya Gus. Kita orang dalam aja ada yang ingin menghancurkan kita, apalagi orang luar Gus. Jangan sampai mudah percaya sama orang luar Gus. Yang benar-benar ada di dalam aja berusaha ingin menusuk kita dari belakang Gus. Apalagi yang pendatang baru Gus. Ya jadi gitu kan. Iya. Ya Syekh. Aku berhati-hati itu penting Gus. Kita semua sepakat untuk melindungi Gus saat ini, apalagi saat gencar-gencarnya Wahabi seperti ini. Semua orang patut dicurigai. Iya betul. Kalau bukan orang dalam, patut dicurigai. Mohon maaf, saya Karangkobar. Niat saya ke sini lillahi ta'ala dan tidak ada cukup maksud niat Mas, tujuan tidak lain ada dan cukup niat, saya tidak kesini cukup niat. ikhlas Iya. membantu Gus Idris yang di mana Iya. beliau ini salah satu guru saya juga loh, Karangkobar. Kamu jangan seuson kepada saya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa tahu dia tempat tadabbur alam di sini? Siapa yang membocorkan di sini? Kenapa datangnya orang ini? Memang benar, sepertinya ada orang yang duduk di sini yang membocorkan ini. Gini, Kenapa bisa tahu tempat ini? gini Ustaz. Nah, antum perlu tahu bahwa kita sudah mendapatkan orang di dalam tubuhnya antum yang bisa memberikan informasi apapun tentang antum. Jadi meskipun antum di lubang semut pun kami tahu. Ini semua gara-gara kamu Ferry. Kamu ngapain ngajak dia ke sini? Sabar dulu. Ini Musa, begini Musa ya. Semua dulu, tamu Ustaz. yang datang ke pondok itu saya akan terima dengan hormat. Iya. Kamu nggak tahu dia ini siapa kan? Jangan menyalahkan dia karena saya memang minta tolong untuk mengantar saya ketemu sama Gus dengan. Tapi kenapa kamu datang? Mereka pun datang ke sini. Padahal di sini nggak ada yang tahu loh. Berarti kamu mencurigai saya mengajak Ya tentu, ini sama jelas ini. saya mencurigai Anda. Gus. Untuk kali ini saya Bagaimana sepakat nih, dengan Musa. Untuk kali ini saya sepakat dengan Musa. Karena Anda datang. Adanya kamu ini datang, adanya kamu datang. Saya tidak suka kamu itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Walaupun Tidak ada kau yang seperti bersumpah. itu. Kesini pun saya siap mati. Saya tidak Iya. suka. Tidak suka Dan kedatangan saya kamu. tidak terima kalau Gus Idris diperlakukan seperti ini. Apakah kamu diundang ke Saya sini? menangis melihat Saya tidak suka di itu. Nusantara ini diperlakukan orang-orang seperti Anda ini. Kamu. Hei Wahabi, biadab kalian. Biarlah. Saya mohon maaf. Jenengan Untuk Gus, kali mohon ini maaf itu Gus. sepakat sama Musa. Gus, jangan percaya sama hasutan ini Gus. Niat saya lillahi ta'ala Gus, tidak ada maksud jelek Gus datang ke sini Gus. Memang dengan saya datang ke sini mendadak, tidak memberitahu siapapun Gus. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ke sini dengan kendaraan saya sendiri, biaya saya sendiri dan tidak ada yang menyuruh saya Gus. Mohon maaf Mas ya. Kalau kamu ingin membantu di sini, kamu meremehkan Karangkobar di sini. Saya sebentar. Apakah Mas. cukup Saya dengan tidak Ferry, dengan meremehkan Musa, Anda. dengan semuanya? Hah? Gus, jenengan bisa jelaskan Gus. Saya adakah menyalahkan orang-orang di sini Gus? Ada enggak?
Anda aja yang menyalahkan saya. Karena orang baru kamu datang sedang Memang ini. saya orang baru, tetapi saya sudah kenal lama sama Gus ini, Indra Ustaz. sini. Ya Allah. Gimana? Ganti masa-masa Orang dalam aja bisa dicurigai, apalagi kamu orang kamu. Saya tidak suka. Kita harus kompak, jangan selalu berdebat. Ini loh, Wahabi ini kita harus bagaimana menyelesaikan ini. Gitu Karena loh. sudah bilang ada orang dalam yang menyusup di sini. Bentar, Syekh. Gini, hei, diam dulu, diam. Diam kamu. Gus, maaf Gus, Diam, saya kamu. emosi. Saya Gus. curiga kepada fitnah seperti ini Gus. Pak Ferry. Pak Ferry kenapa tiba-tiba mengajak dia dan dia kenapa mengajak para Wahabi ini? Saya curiga kepada kamu, Pak Saya Ferry. bukan mengajak Ustaz Musa. Idris, gini ya. Gimana antum mau menang melawan kita? Wong dibacanya antum, dia orang-orangnya antum. Bisa kita beli dengan uang. Ya Allah, Gus. Begitu rapuhnya di sini, Gus. Sekarang kalau ada uang, gampang sudah. Bisa dibeli. Ini harus ada tindakan tegas, Gus. Apalagi ada orang seperti walaupun sahabat dekatnya Gus, saya tidak terima itu, Gus. Saya tegas, Saya tidak terima. Saya tidak ada niat macam-macam. Niat saya baik ke sini tulus. Lillahi ta'ala. Mas, Jadi mohon maaf jangan ya. dengan usul kepada saya. Dengarkan Saya Mas. tidak seujun, Mas. Syekh, Saya dengarkan, tidak Syekh. seujun. Kenapa sudah Kalau mengatakan hal Mas yang tidak baik berbarengan kepada diri dengan saya? orang ini, saya tidak seujun sama kamu. Syekh, benar kita gak usah uzon, Syekh. Sedalam-dalamnya lautan masih bisa kita jajaki, tapi dalamnya pikiran manusia kita tidak bisa. Saat ini Menjajaki, keselamatan guru kita terancam, Mas. Makanya saya ke sini tuh untuk membantu menyelamatkan. Apa kemampuanmu? Saya tidak mempunyai kemampuan. Kalau tidak saya kemampuan, manusia kau biasa. masuk ke sini. Kalau nggak punya Saya kemampuan, kau usah masuk ke berusaha. sini kamu. Sekuat tenaga saya, semampu saya. Apa kamu diminta? Salah saya, Ge? Diminta ke sini kamu. Salah saya itu di mana gitu loh. Saya ingin membantu. Seperti ini. Kamu mengalahkan penjiri Yang saya. selalu merasa paling benar, oh seperti ini. Astagfirullahaladzim. Saat ini Saya kan tidak merasa genting-gentingnya, paling Mas. benar. Untuk Gus, melindungi. ini bagaimana Gus? Sudah cukup. Sudah cukup. Yang jelas di antara yang duduk di sini ini ada yang membocorkan tempat kholwat kita di sini. Sudah, diam kalian. Jangan berantem. Yang jelas ini sekarang musuh di depan mata kita. Kamu itu. Cukup. Ini tamu. Mohon Gus. Saya tidak terima Gus. Kalau Jangan, Gus jangan. berbuat seperti ini Gus. Jangan. Jujur, Gus. Sudah. Cukup, jangan. Tidak terima Gus. Jangan. Sampai ini tamu. Iya. Kalau ngobar, Lawan penyihirnya. Ayo, gak apa-apa Gus. nggak apa-apa. Kita baru. Lawan kalau ngobar. Punya keroyokan begitu. Ya, Yang sama keroyokan kita main satu-satu. Satu-satu. Kalau pendara kita lawan satu-satu. Yang keroyokan. Sampai mana ilmu Anda ini? Ayo. Ayo, keluarkan dulu ilmu kamu. Udah Mas, biarkan, Lawan penyihir. biarkan. Kamu jangan sampai Ini ada masalah pribadi Mas. Sudah diam, sabar. Kalah terus. Kalau Gus ini Kemarin asik kamu. apa-apa kan saya tidak. Sudah tenang aja Mas. Ada mereka berdua Mas, tenang aja. Gak ada apa-apanya dia itu. Ya cuma kerucuk-kerucuk kamu harus. Cuma segitu ilmu kamu ternyata. Nggak ada Keluarkan apa-apa. terus. Penyihir. Coba, sekarang saya. Ayo. Siapkan dulu. Joko Katong jadi jaga Suromi di panjangan izin kaduang Kartona Reso. Tumindak. Hati-hati kau siapkan diri kamu. Kamu jangan ikut. Udah Mas, udah Mas. Biarkan dulu. Diam, udah biarin saja. Biarin saja, biarkan. Jangan ikut-ikut. Dia bisa melawannya kok Mana maksudnya. dia? Ayo, Udah, Mas. bangun lagi. Ayo, Kamu harus membantai dia. bangun kamu. Ternyata segitu aja ilmu kamu. Allahumma Ayo. Mau lagi kamu? Siapkan diri kamu. Biarkan dia. Ayo Mas Ferry. Biarkan. Ayo Mas Ferry. Biarkan dia. Lawan dia. Biarkan. Mas Ferry, ayo lawan dia. Gimana kamu ini? Ayo lawan dia. Ayo. Jangan diam saja kamu Mas Ferry. Kalau ngobar bangun. Orang sesat pasti kalah. Ayo main keroyokan.
dia sangat kuat. Jangan satu-satu. Kamu sini ayo. Sini. Kamu jangan sampai kalah kamu. Enggak apa-apa sih. Gimana kamu lawan kamu? Kok diam saja kamu? Kan banyak. Lawan Master Ferry. Santai mereka. Dia juga. Dia juga kerucut dia. Enggak ada apa-apanya dia. Ayo lawan kamu, gimana kamu itu? Ayo. Kok lemah sekali kamu, ayo lawan. Siapa lagi? Ampun. Ayo. Ayo penyihir. Kamu harus membantai mereka penyihir. Ayo lawan dong. Udah Mas, Jangan. biar Jangan tamu adalah raja. Tamu adalah raja. Sudah. Jangan tamu. Omongannya Gus. Cukup. Ayo lawan berdiri. Musa, kenapa kamu diam aja? Ayo berdiri lawan. Lawan Ustadz. Tunjukkan dulu. Ayo Gus ya. Kamu aja yang harusnya bantu. Gimana kamu itu gak mau bantu kamu itu? Keluarkan semua pamungkasmu. Lihat tuh sekarang kobar itu kayak apa? Keluarkan penyihir. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ajal jati turut nikmat ikhlas anat inna watina kabanata kina banata subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Orang sesat lawan penyihir ya kan. Aduh Gus. Cuma itu gimana ilmu Serang kamu. terus ayo penyihir, serang terus. Sampai dia mati ayo. Serang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarkan Inna jurus kamu. quwwatina kabanata kina banata. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Gak sebanding sama nama-nama kamu. Ayo bangun. Hei, kamu bangun hei. Kamu harus bangun lawan. Ayo lawan. Kamu jangan sampai kalah kamu. Hebat juga. Kamu mau kalah. Hebat juga ilmu kamu ternyata. Hebat. Saya bisa roboh sama kamu. Ayo sudah Dia punya Sudah. ilmu guntur seketik guru. Jangan memaksakan diri saya. Tidak. Cuma memberitahu guru dia punya ilmu guntur seketik. Ya. Kamu luka dalam saya. Ilmu saya. Ayo sudah penyihir. Ini yang terakhir. Banyak bicara, serang. Serang. Bantai Awas. mereka. Aku kata jajah sering suami jelam panjang isun. Kagungan kersul arso. Pemindah mata kaki ajiku. Gining seti. Ayo bangun terus, penyihir. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ulqiya as-saharatu sajidin. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Gimana kamu ini? Hei, kamu berdiri, hei. Kamu jangan sampai kalah, berdiri kamu. Lawan. Bangun. Hei, kamu harus bangun. Penyihir. Apa tidak? Kamu lemah sekali, bangun. Hebat juga kerja kamu. Tunggu. Pembalap Sudah, kalau kamu di sini gunanya kamu pergi sana. Tunggu Kamu. Gunanya kamu di sini. Lain kali kalau kamu mau beli penyihir itu yang kuat. Bentar Ustaz ya. Besok kami akan kembali lagi. Saya akan carikan penyihir yang lebih sakti lagi. Lebih kuat. Banyak. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Jenengan enggak apa-apa. Semuanya gara-gara kamu Mas Ferry. Kamu ngajak Apaan dia. susah? Apa-apaan? Gara-gara kamu ngajak dia. Semua Wahabi itu datang ke sini Pak Ferry. Saya sebagai santri di sana, Musa. Selama ada tamu itu Gus memang memerintahkan harus hormat dengan sehormat-hormatnya. Kalau ada tamu. Mohon maaf, Kang Mas, apa jangan tidak malu? Ya kan berdebat di depan guru besar jenengan. Tapi saya lebih malu lagi Sudah. ketika Cukup. ada penyusup yang masuk ke dalam. Sudah Musa. Insya Allah nanti kita akan melihat kebenarannya ya. Jadi jangan selalu bersuzon. Tidak boleh, itu tidak baik. Benar gak Gus? Betul. Iya. Pasti
Suatu saat Allah akan tunjukkan siapa yang berkhianat. Siapakah di antara kita di sini yang sudah bergabung sama Wahabi tersebut? Saya yakin cepat atau lambat Allah pasti akan tunjukkan. Becik ke titik Allah ketara pasti. Ayo sekarang kita pulang aja. Tempat ini sudah tidak aman. Sudah diketahui oleh kelompok Wahabi. Dan dia pasti punya dana yang sangat besar untuk mencari dukun santet, mencari orang yang berilmu tinggi untuk melawan kita. Mau dukun santet ataupun penyihir. Bahasa mereka penyihir. Ya sudah, sekarang kita pulang. Mohon maaf sahabat, saudaraku yang dirahmati Allah. Yang jelas di antara tubuh kita ini ada yang sedang sakit saat ini. Artinya apa? Ada orang yang berkhianat di sini. Karena ada bukti jelas di tempat ini tiba-tiba ada segerombolan Wahabi dan juga tukang sihir atau dukun santet. Mudah-mudahan kedepannya doakan ketemu siapa dalang di balik semua ini. Yang pastinya orang dalam. Tidak mungkin kalau nggak ada orang dalam yang sudah duduk di sini tahu mereka tempatnya di sini. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan